selamat pagi manis cantik. Oke teman-teman Joy Kids ya, supaya kita tetap ingat terus ayat Mars kita mau nyanyikan lagi nih. Yo Imis, dari Roma Roma 8 ayat 37. Skoy! Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Steve, ayo kita nyanyi ayat hafalan. Let's go! Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Hidup pada siapapun, untuk haruslah kau memiliki dan apapun yang kuberikan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia 1 ayat 7. Yeremia 1 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joy Kids. Pasti pada luar biasa nih Miss. Baru mau ditanya, iya beneran ya. Ini karena kita saking semangatnya nih Miss, datang memuji dan menyembah Tuhan dong. Iya, Miss Artika udah bayangin kalau teman-teman Joy Kids semua yang di rumah udah pas sedang tersenyum, Udah pada siap-siap. udah cantik dan ganteng, Iya dong. udah mau ready lah buat Tuhan pastinya ya. Pastinya Miss. Dan pastinya semua bersuka cita hari ini. Amin. Ya. Oke teman-teman Joy Kids, saat ini kita mau datang memuji Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu dalam doa. Dipimpin oleh Miss Miss Artika. Emi. Yuk, nah adik-adik kita buat sikap yang baik untuk Tuhan Yesus. Kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik boleh lipat tangannya, kita sama-sama berdoa ya. Doa Miss Emi boleh adik ikuti dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dalam setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kami dapat kembali beribadah, mengambil waktu untuk Tuhan. Kami mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami, memberkati teman-teman kami. Baik siapapun itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami mau memulai menyorak-nyorakkan kebaikan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama kita katakan, Amin. Oke Joy Kids, sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau glorikan nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Yesus. Semuanya siapkan kekuatannya. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Come on! Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyanyi glory buat Tuhan Yesus. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyanyi glory. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Adik-adik kita mau nyanyi sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Lebih kencang lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi berglory bagi Tuhan ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Nyanyi Raja. glory. Nyanyi glory, hey hey, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi nyanyi dan glory bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey. Serukan Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi serukan. Mari serukan, hey, hey. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan Kita akan nyanyi. merasa bahagia lebih kencang lagi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory Bagi siapa? Raja. Yes, Oh, amin. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan Sekali lagi nyanyi. mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mana tepuk tangannya yang datang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, luar biasa kali loh, Miss. Miss Emi, Apa sudah itu, banjir Miss? belum? Udah dong, Miss. Nggak terasa nih, tapi pengen lagi sih. Tapi kita mau datang menyembah Tuhan, Yes. Miss Sartika. Oke teman-teman Joykir Haleluya. semuanya, boleh kembali silakan duduk dan ambil posisi yang terbaik supaya kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Kita mau mengagungkan Tuhan Yes. dengan ucapan syukur kita. Dengan mulut kita mau naikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena
banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan kita percaya teman-teman Joy Kids bahwa rancangan Tuhan senantiasa sempurna atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, rindu lebih lagi menyembah-Mu. Ini hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengan segenap hati kita mau sama-sama katakan banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu ya Tuhan, Rancangan indah-Mu, yes God, terjadi di hidupku. Kau Bapa kami, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup kami ya Bapa. nyata dalam hidup. Angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa. Mari lebih lagi bersyukur bagi Tuhan. Ku bersyukur Ini rasa syukur hati kami ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang ajaib seperti-Mu. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman Joy Kids, adik-adik yang dikasih Tuhan, lebih lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersyukur karena kasih Tuhan bagi kita. Katakan, Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. rancangan-Mu ya Tuhan, Rancangan yes God, indah senantiasa indah bagi setiap kami ya Tuhan. terjadi di hidupku. Kau Bapa kami yang mengerti, Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. kasih-Mu, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. mari lebih lagi bersyukur bagi Tuhan. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Ini rasa syukur kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya buat Tuhan. kasih setia Kami bersyukur buat kasih di setia-Mu dalam di hidup. dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Bersyukur, Oh, kami bersyukur. bersyukur Bapa. Oh, Ku bersyukur Tuhan ya Yesus. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. Lebih lagi bersyukur bagi Tuhan. ku bersyukur
Engkau boleh mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Kami punya Bapa yang ajaib, Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah melompat menari, bergelori bagi Tuhan. Sebentar Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami boleh duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman-Mu. Dan firman Tuhan boleh kami mengerti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman Joy Kids. Apa kabarnya? Wah, semua ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Semua anak Tuhan bersuka cita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Daniel. Setelah minggu lalu kita sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Yeremia. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Daniel. Siapakah Daniel itu? Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Namaku Filemon, atau panggil aja Bang Filemon. Atau kalau jumpa di jalan panggil Bang Fil gitu. Oke, teman-teman Joy Kids sudah siapkan Alkitabnya? Ayo ambil Alkitabnya. Atau kalau nggak punya Alkitab, boleh dari HP aja ya. Kita buka di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita akan baca beberapa ayat saja, tetapi Alkitabnya standby ya. Nah, cerita kali ini Daniel di Gua Singa. Seperti judul perikop yang ada di Alkitab. Siapakah Daniel itu? Daniel ini adalah seorang bangsa Israel dari suku Yehuda. Dia adalah orang yang paling pintar pada saat itu. Bahkan dikatakan di Alkitab, dia memiliki 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang berilmu pada saat itu. Nah, kisah ini ceritanya pada saat pemerintahan Raja Darius. Nah, pada saat itu, Daniel di ayat 4, kita baca sama-sama ya. Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Daniel ini memiliki hikmat karena dia memiliki roh yang luar biasa. Dari mana? Roh dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam hati teman-teman Joy Kids. Dan posisi Daniel ini adalah bisa dikatakan orang nomor 2 setelah raja. Karena di firman Tuhan katakan, raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Akan tetapi, di cerita selanjutnya, Daniel ini memiliki teman-teman rekan kerja, yaitu para pejabat tinggi dan wakil raja. Nah, mereka ini tidak suka sama Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu orangnya pintar, dia setia, dan tidak ada pekerjaannya yang gagal di dalam kerajaan tersebut. Nah, adik-adik, kita nggak boleh ya cemburu atau iri seperti teman-temannya Daniel kepada teman kita yang pintar. Justru kita harus mendukung teman kita yang pintar, yang berhasil, yang berprestasi, atau belajar dari mereka. Oke, kita kembali ke cerita Daniel. Apa yang dilakukan teman-teman kerjanya Daniel tadi? Kita lihat di Alkitab ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Lalu teman-temannya bersekongkol satu dengan yang lain. Mereka berkumpul dalam suatu tempat. Entah mungkin itu mereka di kedai kopi mungkin ya. Atau bisa aja mereka berkumpul di suatu tempat di ruangan yang sepi. Lalu mereka bisik satu dengan yang lain. Kita apakan ya Daniel? Lalu mereka mendatangi raja. Dan mereka menyuruh raja atau mendorong raja membuat suatu peraturan, yaitu bahwa barang siapa dalam 30 hari tidak menyembah atau berdoa kepada Allah lain atau dewa lain selain raja, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. What? Kalian tahu sendiri kan gua gimana? Gua itu tempatnya gelap sekali, tidak ada cahaya. Kalaupun ada, paling cahaya sedikit dari lubang gua tersebut. Dan udaranya pasti pengap ya. Ngeri. Nah, gimana kisah selanjutnya? Daniel itu rajin berdoa. Dikatakan di Alkitab, dia itu berdoa 3 kali sehari. Ayo, siapa berdoa 3 kali dalam satu hari? Apa? Sekali seminggu? Itu ke gereja kalau sekali seminggu. Atau mau makan aja ya berdoanya ya. Nah, berbeda dengan Daniel ini, dia 3 kali dalam satu hari berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan di kamarnya. Nah, oleh karena itu teman-temannya menyuruh raja siapa tadi namanya, masih ingat gak? Raja Darius, untuk membuat peraturan bahwa siapa yang menyembah kepada dewa atau manusia atau Tuhan dalam 30 hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, lalu datanglah teman-teman rekan kerja Daniel tadi. Pada saat Daniel sedang berdoa, berlutut kepada Tuhan, dikatakan di sini dia berdoa dan memuji Allahnya. Mungkin dia melakukan penyembahan juga ya, sambil bermain gitar, kalau mungkin ada gitar pada zaman dulu ya, atau kecapi. Nah, teman-temannya datang memergoki dia, lalu melihat dia sedang berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan teman-teman Daniel tadi? Para wakil raja dan pejabat tinggi tadi, mereka datang kepada raja. Raja! Mereka katakan, Raja, lihat itu Daniel, dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia nggak mau berdoa kepada raja. Gimana itu raja? Padahal raja sudah mengeluarkan perintah tadi yang sudah tidak dapat dicabut kembali. Maka gimana sih respon raja itu? Nah, akhirnya Raja Darius merasa sedih. Karena apa? Dia sayang kepada Daniel. Karena Daniel pintar. Karena dia memiliki roh Tuhan yang luar biasa. Sehingga disayangi oleh raja. Nah, maka sedihlah hati raja. Tetapi di satu sisi raja tidak bisa untuk menarik kembali peraturan itu. Peraturan tersebut harus dijalankan karena raja sudah mengeluarkannya. Apa yang terjadi? Akhirnya Daniel dimasukkanlah ke dalam gua singa. Lalu ayat 17 ya, kita baca di ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, pada saat itu setelah Daniel dimasukkan, kira-kira apa yang terjadi ya? Apakah Daniel dimakan oleh singa-singa atau gimana? Nah, kita dengar dulu ya. Jadi satu malam-malaman setelah Daniel dimasukkan ke dalam gua, akhirnya raja sangat sedih. Satu malaman dia nggak bisa tidur, sampai dikatakan di Alkitab dia berpuasa. Lalu pagi-pagi harinya raja pergi menemui Daniel. Apa yang terjadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang sudah baca? Atau mungkin teman-teman udah pernah mendengar cerita ini ya? Sudah 2 kali? Nggak apa-apa. Dengarkan lagi karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apa yang kita dapat, Tuhan akan memberikan hikmat yang baru setiap hari. Nah, apa yang terjadi dengan Daniel? Raja memanggil Daniel. Ayat 21 dia bilang gini, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja,
Mungkin karena dalam gua agak jauh, mungkin Daniel menjerit ya. Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, apa yang terjadi? Daniel tidak kenapa-kenapa, karena malaikat Tuhan melindunginya. Malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Ditutup mulut singanya. Satu malaman Daniel tidak kenapa-kenapa karena perlindungan Tuhan. Nah, kita lanjut ya apa yang terjadi. Lalu Raja memberi perintah kepada teman-temannya Daniel tadi yang menjahatinya, bahwa teman-teman Daniel tadi beserta anak dan istrinya dimasukkan ke dalam gua singa tersebut. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa sebelum mereka dimasukkan ke dalam gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka dari bawah. Nah, akan ada akibat bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Mari kita berbuat baik kepada teman-teman kita ya. Lalu Raja juga memberi perintah di ayat 27. Kita baca sama-sama ya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, yang Allah kita juga, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Melalui kehidupan Daniel, nama Tuhan dimuliakan sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Siapa yang mau menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa? Ayo coba lambaikan tangannya teman-teman Joy Kids. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya, pelajaran dari kisah Daniel ini? Yang pertama, Daniel menjaga hubungannya dengan Roh Kudus atau dengan Tuhan. Dia berdoa 3 kali sehari. Mungkin teman-teman Joy Kids bisa juga seperti itu. Saat teduh di pagi hari, atau nggak sempat, bang nggak sempat pagi, ya udah malam hari. Mungkin ada yang bisa main gitar atau main piano. Memuji Tuhan dengan main gitar dulu atau main piano, lalu baca Alkitab, lalu berdoa kepada Tuhan, naikkan permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan kita juga harus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus dengan cara apa? Dengan cara kita bercakap-cakap, kita bertanya dengan Roh Kudus. Misalnya, aku mau SMP di mana ya? Kita berdoa dulu. Atau mau lanjutkan sekolah di mana ya? Kita berdoa dulu. Dan kita berserah kepada Tuhan. Pada saat ujian kita berdoa dulu supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tapi jangan lupa belajar juga ya. Nah, setelah menjaga hubungan dengan Roh Kudus, yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Daniel tidak malu untuk menjadi anak Tuhan. Jangan takut dibilang, hei sok rohani. Mungkin ada teman-teman yang ngajak, yuk kita jahatin teman kita yuk. Atau ayo cakap kotor. Ayo kita melakukan ini itu yang tidak baik. Jangan malu untuk menolak. Seperti Daniel, dia nggak peduli, dia berdoa kepada Tuhan, dia melakukan hal-hal yang baik. Kalau misalnya ada teman kalian yang, hei kamu sok pendeta, sok alim kamu, mari kita doakan saja. Jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Kita doakan dia supaya dia makin lebih baik, bisa dia cinta Tuhan lagi, lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi menjaga hubungan dengan Roh Kudus, yang kedua tidak malu untuk menjadi anak Tuhan, yang ketiga kita harus takut akan Tuhan, bukan takut akan setan. Ayo, seperti di gua tadi, kan gelap. Siapa yang takut malam-malam ke kamar mandi? Ayo. Kita harus takut akan Tuhan. Takut bukan berarti kita ketakutan ngeri seperti gini. Nah, takut itu artinya takut akan Tuhan, menjaga hidup kita kudus, menjaga hidup kita jauh dari dosa, mentaati firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, juga termasuk salah satu takut akan Tuhan. Nah, maka kalau kita takut akan Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Oke? Nah, Abang Filemon mau berdoa dulu buat teman-teman Joy Kids yang ada di rumah-rumah ya. Boleh sama-sama kita berdoa ya.
Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati teman-teman Joy Kids yang ada di rumah. Saat ini mungkin mereka Tuhan ada masalah, atau mereka mungkin Tuhan ada yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedih Tuhan berikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anak-anak teman-teman Joy Kids semuanya Tuhan Kau berkati, biarlah mereka semakin dekat dengan Engkau, semakin bersekutu lagi di dalam Engkau. Berikanlah kekuatan yang dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik Joy Kids, teman-teman Joy Kids yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Teman-teman Joy Kids, ayat hafalan kita minggu ini sesuai dengan kisah Nabi Daniel yang penuh hikmat tadi, yaitu Amsal 1 ayat 7. Kita nyanyi sama-sama ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Sekali lagi ya, kita ulang. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Teman-teman Joy Kids, jangan lupa ya, lagunya tadi dihafal, lalu dibuat videonya. Dan jangan lupa juga kirimkan ke nomor yang ada di sini. Juga sangat diberkati. Pastinya nih Miss Emi, teman-teman Joy Kids yang di rumah juga semua diberkati loh firman Tuhan hari ini, ya kan? Nih Miss Emi, kita mau ngapain nih sekarang? Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Iya, persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Kayak biasa nih Miss Emi, nggak perlu susah-susah ngasih persembahan. Hanya ada 2 cara ya kan Miss Emi? Yang pertama dengan cara non-tunai. Gimana caranya itu melalui transfer atau scan kode QR. Wow, gampang sekali ya. Gampang dong, jadi kalau duitnya ada di ATM tinggal scan aja atau transfer. Atau pakai OVO, bisa ya? Dong Miss, scan kode QR. Bisa dong. Banyak cara. Nah, kalau cara non-tunai, cara tunai, teman-teman Joy Kids, adik-adik Joy Kids bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop persembahan, lalu diserahkan ke sekretariat gereja nih. Bisa dititipkan dengan papa mamanya juga. Ya, benar. Senin sampai hari Sabtu, ya kan, bisa diantarkan ke gereja. Jadi teman-teman Joy Kids semuanya masih tetap bisa kasih persembahan meskipun ibadahnya dari rumah aja, ya kan Miss Emi? Supaya kita sama-sama diberkati Tuhan nih. Oke nih, teman-teman Joy Kids, kita tetap ingatkan buat teman-teman Joy Kids semua untuk tetap jaga kesehatan. Jangan pergi ke mana-mana ke tempat ramai kalau nggak penting gitu ya Miss Emi ya. Tetap ingat prokes ya Miss ya, protokol banget. kesehatan. Karena kesehatan itu penting ya kan banget. Di zaman sekarang ini kita harus jaga kesehatan kita. Makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Jangan teman-teman Joy Kids main game terus ya kan. Enggak dong Miss, anak-anak di sana pasti enggak deh. Benar-benar. Oke nih, sebelum kita berpisah teman-teman Joy Kids, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita mau berdoa buat setiap teman-teman Joy Kids dan keadaan bangsa kita supaya Tuhan tetap memberkati dan melakukan pemulihan buat segala sesuatunya. Oke, semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang tenang.
Dan tundukkan kepalanya, semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih sayang Tuhan yang sampai detik ini kami boleh rasakan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah diberkati juga lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengajari setiap kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang cintakan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa Tuhan, buat setiap teman-teman Joykid, buat anak-anak Joykid, bahkan saudara-saudara kami yang lainnya, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang senantiasa memelihara, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, pengetahuan jadi milik teman-teman Joykid. Kalau mereka pun masih melaksanakan daring untuk studi mereka, kami percaya Tuhan Engkau masih memberkati mereka, memberikan semangat, antusias yang luar biasa untuk mengikuti setiap pembelajaran ya Tuhan. Sehingga walaupun di rumah aja Tuhan, Tuhan berikan sukacita bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati juga setiap papa mama kami, setiap apa yang dikerjakan papa mama kami. Kiranya Tuhan membuat semuanya berhasil dan beruntung, dan setiap keluarga kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami tidak akan kekurangan, karena kami percaya kami punya Bapa yang kaya, yang sanggup menyediakan setiap keperluan kami. Tuhan, kami terus berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir tengah-tengah bangsa kami. Pulihkan Indonesia Tuhan. Pulihkan kota kami, kota Medan. Pulihkan masyarakat kami Tuhan. Yang saat ini mungkin masih dalam pengobatan ya Tuhan. Mereka yang menderita karena sakit penyakit. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya kemenangan terjadi bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Bahkan seluruh pemimpin kami, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami percayakan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan iman kami yakini bahwa setiap doa yang kami naikkan, Tuhan sudah dengar dan Tuhan pasti jawab tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.